dipersembahkan oleh... Ya, masih bersama Mas Helmy Yahya. Mas Helmy, sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain, tadi belum terjawab sebenarnya dari Mbak Alia. Request aku, Mbak Alia, rahasia yang kita nggak tahu tentang Mas Helmy apa? Dia tuh tukang ngagetin aku gitu ya. Jadi dan dia tuh cara ngagetin aja tuh pinter gitu ya. Jadi gini, misalkan dia pertama ngagetin aku tuh di satu titik nih ya. Terus beberapa hari kemudian karena dia udah ngagetin aku, jadi kan aku udah tahu kan gitu. Nah besokannya gue udah lebih hati-hati nih. Oh nggak ada dia di sini. Tiba-tiba dia ngagetin gue di tempat lain. Itu terus-terusan begitu gitu. Kalau dalam rangka ngagetin gitu. Sampai terus dia gongnya pernah ngagetin gue sampai ngumpet di dalam lemari. Terus udah gitu gue nggak lewat-lewat pula. Terus akhirnya dia jatuh sendiri pula gitu loh. Jadi ya segitu konyolnya gitu loh Helmy Yahya. Itu Every day dia kerjain. Itu hiburan dia banget kayaknya ngagetin gue. Tapi kalau melihat dari pernyataan Mbak Alia dan Mas Helmy kan kayak akrab, dekat gitu. Pernah cinlok nggak sih? Iya lah. Gue iya kali dia nggak mungkin lama gue rekampung. Jadi gini. 17 ya Om ya? Loh iya dia Orang princess. Gue anak kampung mandi di kali, Ber, nggak mungkin lah, tahu diri kita. Tepuk tangan dong buat Mbak Alia. Oke, Bang Dery. Siap. Aku banyak belajar sih sama beliau ya. Terkait personal branding. Oke. Ya, karena ngikutin juga seminarnya apa segala macamnya. Cuma yang jadi penasaran sebenarnya gini Om Helmy. Gara-gara mungkin Om Helmy kan personal branding, bikin apa aja jadi apa segala macamnya. Kok ternyata nyatanya nggak bisa kepake ke semuanya atau seperti apa? Karena kan harusnya dicaleg kepilih dengan personal brand. Artis itu cuman banyak menang di Jawa Barat. Orang Jawa Barat tuh seneng banget memilih artis. Oke. Ya, just name it. Mau siapa? Ada Farhan, ada Luki Hakim, wah banyak banget lah anggota DPR. Jadi kalau nggak di Jawa Barat nggak perlu personal branding. Ya karena persoalannya bukan masalah popularity yang dipilih. Kalau di luar duit. Gimana kalau soal brother branding Tantowi Yahya? Itu mendukung nggak sih dalam karirnya Bang Helmy? Oh iya sangat mendukung. Walaupun Tantowi itu pernah membuat satu peristiwa yang menggemparkan. Tapi lebih, menurut Bang Helmy, itu personal branding atau image-nya itu lebih terkenal Bang Tantowi atau Bang Helmy sebenarnya? Kalau sekarang gue bilang gue lebih terkenal dari dia. Kalau dulu jauh lah kita. Dia udah ngetop, kita masih bikinin soal bawain tasnya dia gitu. Musisi lagi. Karena Tantowi sekarang medsosnya kurang. Tapi di eranya dia, wow. Di balik layar tuh sebenarnya saingan nggak sih, benar-benar rukun nggak sih? Kalau di luaran kan benar-benar saingan. Dia very competitive. Saya very competitive. Gimana Mbak Aya? Coba kesaksian Mbak Aya dulu, Tantowi dan Helmy gimana aslinya? Gue sering curhat sama dia. Iya. Aslinya gimana? Jadi sangat kompetitif. Ya ada lah yang namanya sibling rivalry or something gitu ya. Itu ada. Jangan salah loh. Tapi berantem. Tapi itu jadi boosting ya buat Mas Hel gitu. Very positive. I mean in a good way. Ya. Oke. Nggak banyak orang tahu saya punya luka batin terhadap seorang Tantowi Yahya. Karena saya merasa dia lebih cakep dari gua, lebih tinggi, lebih putih. Dan saya pun berpikir bapak saya lebih sayang dari Tantowi daripada saya. Karena di dalam rumah berantem terus, dia tiap hari, tiap pagi dengerin kaset country itu. Saya mengalah keluar rumah, saya mandi di kali. Dan hidup saya waktu itu, saya harus mengalahin Tantowi. Tapi ini good way loh. Saya tetap adore dia ngajarin siapa banyak. Saya tahu dia sayang sama saya. Tantowi marah banget waktu saya dipecat dari Dirut TVRI karena dia mantan pimpinan Komisi 1. Dan Anda lihat kita sangat mesra lah. Karena saya sebagai adik selalu ngalah. Ya, he's my brother. Kayak lagu He Ain't Heavy, He's My Brother. Ada yang disampaikan nggak ke Mas Tantowi misalnya nih? Oh iya, nggak jual saya. Terima kasih untuk menjadi kakak saya yang demikian hebat. Menginspirasi saya, guru saya, mentor saya. Ngajarin gue jadi MC yang baik. Ngajarin saya menjadi host kuis yang baik. Sampai suatu saat gue ngalahin dia tuh. Waktu di Panasonic Award di tahun pertama. Habis itu dia dengan Who Wants to Be-nya mengalahkan saya berkali-kali. Kita bercanda di belakang. Gue bilang nggak apa-apa lah. Yang penting Yahya yang menang, nanti hadiah kita bagi-bagi. Jadi menurut saya harus begitu gitu. The moment yang paling hebat adalah waktu Tanto 80 ke Jawa. Saya setahun berikutnya. Saya kelas 3 SMA. Kami berpelukan, dia nangis. Tiba-tiba Tanto itu ternyata sayang banget sama saya. Dari sebelumnya ngebully. Saya ingat kemarin ada film apa Flinders gitu. Bagus banget. Ada dua orang berpelukan dan di situ we left home to get home. Wah, it relates to our life. Bapak saya menggadaikan rumah kami di Palembang hanya untuk dua anaknya terakhir kuliah di Jawa. Hampir disita bank tuh itu rumah. Tapi habis itu kan ketahuan. Rumah itu bisa ditebus oleh Tantowi dan saya. Ya, terus kan in fact sekarang.
kami meninggalkan rumah kami di Palembang itu yang hampir disita bank, tapi in fact kemudian orang tua saya kan tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan mobil, tapi sekarang kami punya lebih dari satu rumah, kami pastikan punya mobil sendiri-sendiri, punya tabungan gitu. Jadi menurut saya itu value yang sangat touch banget. Gue tunjuk Tanto, dia bilang iya ya Mi. Ya itu. Terus 3 saudara yang lain gimana nasibnya? Di atas kami semuanya di Palembang dan sekarang sudah tidak ada. Jadi itu membuat saya makin sayang sama Tantowi. Hai Tanto gitu. Wih, dia tepuk tangan buat Mas Tantowi, semoga nonton, disuruh nonton ya. Nah, tadi kan Mas Helmi menyatakan kekagumannya terhadap kakak, begitu kakak juga kagum terhadap Mas Helmi. Tapi Mas Helmi ada juga loh nih satu orang yang juga adore dengan Mas Helmi. Tahu nggak siapa? Kita putarkan dulu video yang satu ini. Halo, bagi aku papa itu seseorang yang sangat-sangat tegas, tapi also very very kind. He is also somebody who is very honest. Dia kayaknya selalu ngajarin aku that success should not come in the expense of others and he leads by example. Papa tuh ngajarin tuh bukan cuma dari kata-kata tapi juga dari perilaku. Dari dia aku belajar integrity, discipline, perseverance, courage, and others. Jadi aku bangga banget bisa jadi anaknya papa. So Papa, thank you so much for all your hard work dan semua pengorbanan Papa biar aku bisa hidup nyaman seperti sekarang and have all the opportunities I have today. Makasih juga Papa udah ngerestuin aku sama suami aku sekarang karena kalau emang dulu Papa nggak ngerestuin kayaknya I wouldn't even consider marrying a foreigner atau tinggal in another country kayak sekarang. Tapi karena Papa restuin sekarang aku punya anak lucu banget. We are so proud to be your daughter and your grandson. We love you, Dad. Ya. Aduh, menyentuh banget ya Mas. Oh iya. Ikut, banget tadi. ikut happy sih. Lucu banget itu. Suaminya orang Korea atau gimana? Iya. Suaminya orang Korea. Lucu banget. Boleh Namanya komentarnya Pak dulu. Yong Guang. Wow, ini anak saya nomor 3 yang gua banget. Jadi dia dia salah satu desainer grafis terbaik lah ya. Dia yang kalau di teman-teman yang di X gitu atau di Twitter dulu, dia dulu sempat gempar karena ada Day6 ya. Jaylee itu dia salah satu grafis albumnya dibuat oleh anak saya. Kemarin dia lulus S2, lulusan terbaik. Ya, waktu dia predictory speech gitu ya, dia mewakilin angkatannya. Dia speech itu gue nangis gitu karena dia terbaik juga. Sekolah itu judulnya jurusannya marketing analysis. Waktu dia pidato sambutan sebagai lulusan terbaik, dia bilang, "That's my dad filming me." Saya gitu. Because of him, I'm here. Karena dia ini udah nyari duit, dari SMA udah nyari duit. Jual resign, jual logo gitu. Saya bilang, no. Mamanya bilang, Sen, masa papanya udah kuliah di luar negeri, S2 minimal nggak ada anak yang nerusin. Jadi dia kesana tuh. Dibilangin, dia ceritain bahwa kakek saya dulu, papanya papa itu dulu street merchant gitu. Jadi papa lah yang push saya ke sini. Dan waktu dia minta izin nikah sama si Korea itu, namanya Pak Yong Guang gitu. Ya saya ini gitu. Dan saya senang juga. Ternyata calon mantu gua itu akhirnya dengan sukarela jadi mualaf gitu. Wah itu tuh perjalanan yang menurut saya tuh wow. Dan akhlaknya bagus banget Dar. Jadi jangan dikira orang Korea waktu itu bukannya orang namanya Glory ya, nama panggilan Inggrisnya. Glory bukannya orang Korea, mohon maaf, tukang mabok, suka mukul-mukul istri gitu. Dia tahu dia jawab apa. Itu mereka begitu kasar karena dia mabok. I'm not a drinker. Jadi dan terbuktilah, wah sopannya luar biasa. Oke, satu lagi singkat saja Bang Henry sebelum break. Bang Helmi kan dan Bang Tanto itu ngetop banget ya. Itu biasanya kalau ada yang berhasil gitu di non keluarga inti, artinya sepupu atau keponakan dan lain-lain tuh suka minta bantuan tuh. Ya. Begitu juga nggak? Banyak nggak yang minta bantuan dan terus kemudian ada nggak yang bantuannya kelewatan sampai akhirnya lo nggak kasih gitu? Jadi gue bersyukur ya, keluarga saya semua miskin semua tuh. Ya, sebagian besar miskin semua karena pendidikannya tidak tinggi. Kami dari kampung, bukan dari Palembang. Tapi kami dididik oleh orang tua yang dahsyat menurut saya. Ya, jadi mereka ya kita bantu lah ya, tiap momen tertentu kita bantu zakat segala macam pasti. Ya, jadi dan mereka jarang minta bantu secara finansial terus terang.
Lebih kepada, Om bisa bantu nggak? Mungkin ada koneksi orang dalam gitu Nah, untuk itu sekolah di yang mau sini. saya tanya, waktu jadi dirut TVRI ada masukin keluarga? Nggak ada. Saya pantang melakukan itu. Jadi Tapi mereka anti ada yang minta ordal ya. juga. Mereka Ya minta karena saya adalah akuntan, saya alumni STAN, saya tahu banget. Itu part of the nepotism gitu. Ya jadi walaupun dia hebat, kadang-kadang saya sedih loh. Saya nggak bisa bantu mereka. Pernah saya didatangin orang, begitu tahu saya jadi dirut TVRI, datanglah teman dari kampung. Bilang, because lu teman gua, I cannot help. Bang Helmi kalau kayak gitu tuh banyak musuh nggak sih? Atau banyak orang I yang don't jadi care. nggak suka? You don't care? I don't care. Wah, you don't care. Kita nggak bisa memuaskan semua orang, Der. Termasuk yang saya lakukan dan akan saya lakukan, saya udah bilang tuh, a success is a lonely journey. Ya, jadi kalau ini teman-teman udah banyak merapat bisa nih, lo ikut normal aja. Kalau barang lo bagus nanti, dan it's not me who decide, bukan saya yang nunjukin. Betul atau salah, ya. Kelelawar kalau keluar goa, belok kanan. Salah. Yakin? Yakin. Oke. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.